Setelah banyak tokoh Quraisy tewas dalam Perang Badar, pimpinan Quraisy diambil alih oleh Abu Sufyan. Semua orang mendesaknya untuk membalas dendam. Kekalahan di Badar membuat nama Quraisy tercoreng. Mereka tak bisa menerima aib itu. Mereka merasa malu dan ingin mengembalikan kehormatan yang hilang. Bahkan, budak-budak yang dulu bekerja pada mereka, kini berani menantang mantan tuannya. Bagi kaum syirik, semua ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Zubair bin Mutim, Safwan bin Umayyah, dan Ikrimah bin Abu Jahal berkumpul dan menyusun rencana. Mereka berkata, Muhammad telah membunuh para pembesar kami dan membuat kami menderita. Kini saatnya kita membalas dendam. Mereka pun mengusulkan untuk mengembalikan modal dagang kepada para pemiliknya. Lalu, keuntungan dari perdagangan itu digunakan untuk mempersiapkan perang. Usulan ini disetujui semua pihak. Barang dagangan dijual dan ditukar dengan emas. Uang yang didapat digunakan sepenuhnya untuk persiapan perang. Terutama mereka yang kehilangan keluarga dalam Perang Badar ikut bersemangat mempersiapkan serangan baru. Namun, mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka, mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Orang-orang yang tetap dalam kekufuran pada akhirnya akan digiring ke neraka. Janji Allah ini bukan hanya untuk masa itu saja, tetapi berlaku hingga hari kiamat. Siapapun yang berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah akan berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Di saat itu, paman Nabi Muhammad yaitu Abbas yang masih berada di Mekah mengirim kabar kepada Rasulullah. Beliau mengabarkan bahwa Quraisy telah membentuk pasukan berjumlah 3.000 orang dan sedang bersiap menuju Madinah. Mendengar hal ini, Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Pendapat pribadi beliau adalah bertahan dan mempertahankan kota Madinah dari dalam. Namun dalam perkara sereping ini beliau tetap memilih musyawarah. Rasulullah tidak mengambil keputusan sendirian, melainkan ingin mendengar pendapat para sahabatnya terlebih dahulu. Dalam musyawarah itu, muncul dua pendapat. Kelompok sahabat muda termasuk Hamzah radhiyallahu anhu mengusulkan agar dilakukan perang terbuka seperti yang mereka lakukan dalam Perang Badar. Bahkan sebagian dari mereka yang tidak ikut dalam Perang Badar merasa tertinggal dan ingin merasakan juga suasana medan perang secara langsung. Salah satu sahabat yang menginginkan perang terbuka adalah Khoitamah bin Al-Hid. Dulu saat Perang Badar, ia dan anaknya Sa'ad melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut berperang. Undian jatuh pada anaknya dan akhirnya Sa'ad gugur sebagai syuhada dalam perang itu. Kini, ia ingin menyusul putranya dalam kemuliaan syahid. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku berharap Allah akan memberikan kemenangan kepada kita atas orang-orang musyrik Quraisy. Tapi kalaupun tidak dan aku mati syahid, itu lebih baik bagiku. Di Perang Badar aku tidak ikut dan tidak mendapat kesempatan seperti itu. Anakku yang meraihnya, kini aku sudah tua, aku rindu untuk bersatu kembali dengannya di surga. Doakan aku agar bisa mati syahid dan menjadi teman anakku saat di surga." Mereka tidak takut pada kematian, justru mereka merindukannya jika itu demi kebenaran. Ketika banyak orang berjuang demi kehidupan dunia, mereka justru berjuang demi kehidupan akhirat yang abadi. Namun sebagian sahabat yang lebih tua dan berpengalaman termasuk Rasulullah sendiri sebenarnya lebih condong untuk bertahan dan menjaga kota Madinah dari dalam. Tapi karena musyawarah adalah bagian dari ajaran beliau dan mayoritas memilih untuk keluar dan bertempur langsung, maka beliau pun mengikuti keputusan itu. Setelah menunaikan sholat Jumat, Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat tentang kesiapan dalam jihad. Beliau bersabda, "Menunda atau mundur dari jihad adalah tanda kelemahan. Tetapi jika kalian bersabar dan tetap teguh, maka pertolongan Allah akan datang. Maka bersabarlah dan bertahanlah." Nabi menekankan pentingnya kesabaran dan keteguhan, karena hal itu akan diuji di medan perang. Setiap kata yang diucapkannya bukanlah sia-sia, karena dalam perang nanti akan terjadi peristiwa besar yang mengubah arah pertempuran dan menjadi ujian yang sangat berat.
Setelah itu, beliau memimpin sholat asar berjamaah lalu pulang ke rumah untuk mengenakan baju perang dan mempersiapkan pedangnya. Sementara itu, para sahabat masih berkumpul di luar rumah beliau. Dua sahabat, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudir memperingatkan mereka, "Kalian memaksa Rasulullah untuk keluar dari Madinah, padahal beliau ingin tetap di kota. Ingatlah, beliau mendapat wahyu dari langit. Lebih baik kita ikuti saja apa yang beliau inginkan." Kata-kata itu membuat banyak sahabat yang semula ingin perang terbuka jadi ragu. Bahkan mereka mulai menyesal. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak lama kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dengan mengenakan baju zirah dan pedangnya. Melihat hal itu, para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak engkau sukai. Jika engkau ingin kita tetap di Madinah, kami pun siap bertahan di sini." "Kami tidak ingin melawan keputusan Rasulullah," menjawab Nabi setelah mengenakan baju perangnya, tidak pantas melepaskannya kembali sebelum Allah memberikan keputusan di antara dia dan musuh-musuhnya. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Mereka berangkat dari daerah Shikhan dan mulai berjalan menuju Gunung Uhud. Namun dalam pasukan itu juga terdapat kaum munafik. Mereka ikut bukan untuk membantu, tapi justru ingin melemahkan semangat kaum muslimin. Pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia terkenal sangat iri dan membenci Rasulullah. Meski secara lahiriah ia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hatinya tidak memiliki sedikit pun iman. Ia datang dengan enggan dan penuh keraguan. Lalu ia berdiri dan mulai menyebar fitnah. Muhammad malah mendengarkan pendapat para pemuda yang tidak berpengalaman, "Bukan pendapatku." Perkataannya menunjukkan kebencian yang mendalam dan niat buruknya terhadap umat Islam. Di saat genting itu, seseorang dari pasukan berkata, "Untuk apa kita mengorbankan nyawa kita di sini?" Lalu sekitar 300 orang dari kaumnya dan para munafik yang mendukungnya langsung menarik diri dari barisan dan pulang ke Madinah. Kepergian mereka membuat pasukan Muslim tinggal hanya 700 orang. Jumlah ini hanya 1/4 dari pasukan Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memisahkan yang kuat dari yang lemah, seolah-olah menyaring umat Islam lewat ujian besar di medan Uhud. Dan ini bukan tanpa petunjuk. Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi, menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di hari dua pasukan bertemu adalah atas izin Allah. Tujuannya adalah untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Namun meski pasukannya berkurang drastis, Rasulullah tidak mundur. Ia tetap maju bersama sahabat yang tersisa. Tapi di dalam hatinya ada juga kegelisahan karena sebuah mimpi yang ia lihat sebelumnya. Lalu Rasulullah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. "Dalam mimpiku, aku memukul tanah dengan pedang, dan pedang itu retak." Rasul menjelaskan, itu pertanda bahwa akan ada sebagian kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Kemudian ia berkata lagi, "Lalu aku memukul tanah untuk kedua kalinya, dan pedang itu kembali seperti semula." Artinya adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum beriman akan kembali berkumpul dengan kekuatan baru. Malam pun tiba, Rasulullah dan pasukannya sampai di daerah Uhud. Beliau menatap Uhud dengan seksama, lalu mulai menentukan posisi-posisi strategis untuk pasukan Muslim. Di depan mereka berdiri pasukan musyrik yang jumlahnya 4 kali lipat lebih banyak. Sekitar 200 pasukan berkuda juga siap menyerang. Maka strategi yang tepat sangatlah penting. Rasulullah menempatkan 50 pemanah pilihan di atas bukit bernama Ainain. Ini adalah titik krusial karena jika pasukan berkuda musuh menyerang dari sana, mereka bisa masuk ke tengah pasukan Muslim dan menyebabkan kekacauan. Jadi menjaga bukit ini adalah kunci kemenangan. Rasulullah lalu memberikan perintah yang sangat jelas kepada para pemanah. "Sekalipun kalian melihat kami menang, jangan turun dari tempat kalian sebelum aku sendiri memberi perintah. Dan jika kalian melihat kami kalah, tetap jangan tinggalkan posisi kalian. Jangan berpikir untuk turun membantu kami.
Pesan ini diulang-ulang oleh Rasulullah dengan penuh penekanan, hingga akhirnya beliau menambahkan sesuatu yang menggetarkan hati. Bahkan jika kalian melihat burung-burung memakan jasad kami, tetaplah di tempat kalian sampai aku sendiri mengirim orang untuk memanggil kalian. Rasulullah menempatkan pasukannya di posisi strategis dengan Gunung Uhud di belakang mereka. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Jika musuh menyerang, gunung bisa menjadi tempat berlindung. Tapi jika pasukan muslim yang menyerang, musuh akan lebih mudah lari tanpa penghalang. Strategi ini dirancang agar kemenangan bisa diraih dengan kerugian seminimal mungkin. Di satu momen, Rasulullah memegang sebilah pedang lalu bertanya kepada sahabat, "Siapa yang ingin mengambil ini?" Sahabat yang mengangkat tangan, tapi lalu Rasul bertanya lagi, "Siapa yang sanggup mengambilnya dengan menunaikan haknya?" Tiba-tiba terdengar suara seseorang, "Ya Rasulullah, apa hak pedang itu?" Yang bertanya adalah Abu Dujana, seorang dari kaum Ansar yang terkenal sangat berani dan tak gentar sedikit pun. Rasulullah menjawab, "Haknya adalah engkau mengayunkannya ke arah musuh, hingga pedang ini bengkok atau patah." Abu Dujanah pun langsung berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan mengambil pedang ini dan menunaikan haknya." Lalu ia mengambil pedang tersebut dan bersiap di medan pertempuran. Kini kedua pasukan sudah bisa saling melihat. Mereka membentuk barisan dan bersiap. Waktu yang dinanti pun tiba. Kedua belah pihak sudah tak sanggup menunggu lebih lama. Lalu terjadilah serangan serentak. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat, seperti kilat yang menyambar. Para pejuang muslim bertarung dengan penuh keberanian. Saat itulah Abu Dujanah membuktikan janjinya. Ia menerobos barisan musuh secepat kilat, mengayunkan pedangnya dengan kuat. Setiap tebasannya menjatuhkan musuh satu persatu. Ia maju dengan langkah pasti tanpa gentar. Di sisi lain, Sayyidina Hamzah tampil gagah berani. Dengan dua pedang di tangannya, ia berteriak lantang, "Aku adalah singa Allah." Ia menyerang ke kiri dan kanan, menembus barisan musuh tanpa takut. Sementara itu di pihak Quraisy, Khalid bin Walid yang saat itu masih bersama pasukan musyrik menunggu di balik Bukit Ainain bersama dua pasukan berkuda. Ia ingin membantu pasukannya yang mulai terdesak oleh kaum muslimin. Beberapa kali Khalid mencoba mendaki bukit untuk menyerang dari belakang, tapi pasukan pemalah yang ditempatkan Rasulullah mencegahnya. Khalid pun menunggu dengan sabar waktu yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, para mujahid berjuang mati-matian, dan pasukan muslim makin mendesak musuh dengan semangat yang luar biasa. Akhirnya pasukan Quraisy tak mampu lagi bertahan. Mereka mundur ketakutan, bahkan sebagian mulai melarikan diri dari medan perang. Tapi apakah ini sudah akhir dari semuanya? Bagaimana dengan kerugian yang Rasulullah lihat dalam mimpinya? Semuanya tampak berjalan baik untuk kaum muslimin, sampai akhirnya terjadi sesuatu. Ketika para pemanah yang berada di atas Bukit Ainain melihat pasukan musyrik mundur, mereka mengira perang telah usai dan tugas mereka pun selesai. Namun Abdullah bin Zubair, pemimpin para pemanah itu, segera memperingatkan mereka, "Apakah kalian sudah lupa dengan perintah Rasulullah kepada kita?" Sayangnya, meski telah diperingatkan, hanya segelintir sahabat yang tetap bertahan bersama Abdullah. Yang lainnya meninggalkan pos mereka dan turun ke medan perang untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah selalu mengingatkan tentang pentingnya bersabar dan terus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu, Khalid bin Walid yang sejak tadi menunggu di balik bukit dengan 200 pasukan berkuda melihat peluang emas itu. Ia segera menyerang dari belakang dan mewaskan 10 pemanah yang masih bertahan di atas bukit. Mendengar serangan itu, pasukan Quraisy yang semula mundur pun kembali menyerbu. Kaum muslimin kini terjepit di antara dua pasukan musuh dari depan dan dari belakang. Sampai hari ini, kita tidak pernah tahu siapa nama-nama 40 sahabat yang meninggalkan bukit itu. Mengapa? Karena orang-orang yang hidup saat itu sengaja merahasiakan nama-nama mereka, agar tak seorang pun dari umat Islam di masa depan meremehkan atau mencela mereka.
karena bisa saja orang-orang yang bahkan tidak sebanding dengan satu jari sahabat malah merendahkan mereka hanya karena satu kesalahan, tanpa melihat semua pengorbanan dan keutamaan mereka. Sayangnya sifat tak adil seperti itu memang selalu muncul dalam sejarah. Padahal membuka aib seseorang bahkan meskipun itu benar, tetaplah gibah dan terlarang dalam agama. Itulah mengapa sahabat merahasiakan nama-nama itu, karena mereka telah mewarisi adab langsung dari Rasulullah. Saat itulah fase kedua dari Perang Uhud dimulai, masa di mana kaum muslimin dihantam ujian berat. Mereka tak siap menghadapi serangan balik itu. Barisan pun terpecah dan mereka terpaksa mundur dengan kacau. Di tengah kekacauan itu, hanya sekitar 10-15 sahabat yang tetap berada di sisi Rasulullah. Dengan segenap tenaga dan keberanian, mereka melindungi beliau dari panah, tombak, dan tebas pedang musuh. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menjaga Rasulullah. Namun musuh tetap menyerang dengan brutal. Salah satu batu yang dilempar oleh pasukan musyrik mengenai wajah mulia Rasulullah. Gigi bagian bawah sebelah kanan beliau patah. Batu lainnya melukai dahi dan bibir bawah beliau. Kemudian seorang kafir bernama Abdullah bin Qi menebaskan pedangnya ke arah Rasulullah. Helm besi beliau pecah dan dua bagian dari besinya tertancap ke wajah mulia beliau. Wajah Rasulullah berlumuran darah. Di sisi lain, Hamzah bin Abdul Muttalib terus bertahan dengan sekuat tenaga melawan serangan musuh. Sambil menangkis serangan, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku tidak berlindung kepadamu, tetapi aku memohon ampun kepadamu. Dengan gagah berani, ia menghadapi musuh dari kejauhan dan menantangnya tanpa gentar. Namun sejak awal peperangan, ada satu orang yang diam-diam mengincar Hamzah. Wahsy, seorang budak milik Jubair bin Mut'im. Jubair ingin membalas dendam karena pamannya gugur di Perang Badar, dan ia menjanjikan kebebasan bagi Wahsy jika berhasil membunuh Hamzah. Bukan hanya Zubair, istri Abu Sufyan Hindun binti Utbah juga membenci Hamzah. Ayahnya, pamannya, dan saudaranya semua tewas di tangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Ia menyimpan dendam mendalam, bahkan sampai bersumpah akan memakan hati Hamzah jika ia mati. Untuk memenuhi dendam itu, ia menjanjikan perhiasan-perhiasan kepada Wahsy jika berhasil membunuh Hamzah. Sementara itu, Hamzah tetap berdiri tegak, berjuang hingga titik darah penghabisan dengan keimanan dan keberanian yang luar biasa. Wahsy mengintai dari kejauhan, terus mengelilingi Hamzah sambil mencari celah. Tapi mendekat pun ia tak berani, karena Hamzah menebarkan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Ketika Hamzah sedang sibuk menghantam pasukan musyrik dengan pedangnya, tiba-tiba kakinya tergelincir, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Wahsy yang dikenal sebagai pelempar tombak ulung tidak menyia-nyiakan momen itu. Dari balik batu, ia melemparkan tombaknya sekuat tenaga dan menusukkan senjata itu ke tubuh Hamzah. Pahlawan besar itu gugur di tanah Uhud, tempat yang menjadi saksi jerit hati umat Islam. Namun Wahsy tak berhenti di situ. Demi mendapatkan pujian dari Hindun, ia membelah dada Hamzah, mengambil hatinya dan membawanya kepada Hindun. Dengan dendam yang membara, Hindun kemudian mengunyah hati Hamzah. Meski akhirnya ia muntahkan kembali, namun dendamnya belum terpuaskan. Ia mendatangi jasad Hamzah, memotong hidung dan telinganya, dan menjadikannya seperti gelang untuk dirinya sendiri. Kisah ini begitu menyakitkan bahkan untuk diceritakan. Kaum muslimin belum sempat pulih dari kabar gugurnya Hamzah. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan seorang musyrik bernama Ibnu Qomiyah. Muhammad sudah mati. Kepanikan menyebar di antara para sahabat. Sebagian dari mereka nyaris kehilangan harapan. Bahkan ada yang berpikir untuk mundur kembali ke Madinah. Benarkah Rasulullah sudah gugur? Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara lantang. Kenapa kalian duduk saja di sini? Itulah suara Anas bin Nadhr, sahabat yang penuh semangat melihat para sahabat putus asa dan bertanya-tanya apakah Nabi sudah wafat. Ia berkata, kalau Rasulullah benar-benar gugur, untuk apa lagi kita hidup? Ayo kita juga berjuang dan gugur seperti beliau.
Tanpa ragu, ia menerobos barisan musuh seorang diri dengan semangat karena cintanya kepada Rasulullah. Dan di hari itu, Anas gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuhnya hancur lebur karena luka yang sangat banyak. Perang usai, satu-satunya cara saudaranya mengenali Anas hanyalah dari ujung jarinya. Ucapan dan keberanian Anas membuat semangat sahabat-sahabat lain bangkit kembali. Mereka mulai mencari Rasulullah di medan perang untuk memastikan kabar sebenarnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Rasulullah saat itu? Ternyata Rasulullah jatuh ke dalam sebuah lubang yang digali oleh pasukan musyrik sebagai jebakan. Karena luka-lukanya yang parah, beliau tidak mampu keluar sendiri. Beberapa sahabat yang menemukannya akhirnya mengangkat beliau keluar dari lubang tersebut. Lalu siapa yang sebenarnya dibunuh oleh Ibnu Kamiyah? Ternyata bukan Rasulullah, tapi Mus'ab bin Umair, sahabat yang wajah dan posturnya sangat mirip dengan Rasulullah. Sebelum perang dimulai, ia bahkan mengenakan jubah milik Rasulullah sehingga musuh mengiranya sebagai nabi. Mus'ab bin Umair adalah pembawa panji pasukan Islam dalam perang Uhud. Saat berhadapan dengan Ibnu Qiyah, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, Ibnu Kamiyah menebas tangan Mus'ab yang sedang memegang panji. Namun Mus'ab tidak menyerah. Meskipun tangannya sudah putus, ia tetap memegang panji itu dengan tangan yang satunya. Tapi Ibnu Kamiyah kembali menyerang dan memutuskan tangan satunya juga. Dalam kondisi sangat sakit dan tanpa kedua tangan, Mus'ab tetap berusaha memegang panji Islam dengan sisa kekuatan di bahunya. Ia ingin agar bendera Islam tidak jatuh ke tanah. Namun akhirnya, ketika Ibnu Kamiyah melancarkan pukulan terakhir, Mus'ab pun gugur syahid. Mus'ab bin Umair yang dahulu mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah telah gugur sebagai pahlawan. Ia mengorbankan hidupnya demi panji Islam yang begitu ia cintai. Bagi Mus'ab, perjuangan telah usai. Kini saatnya ia menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Kamiyah pun mengira bahwa ia telah membunuh Rasulullah, padahal yang ia bunuh adalah Mus'ab. Di saat itu, Rasulullah sedang berlindung di sebuah celah batu bersama beberapa sahabatnya. Dalam kondisi itu, beliau hanya punya dua pilihan. Diam agar tidak diketahui oleh musuh, atau bersuara untuk mengumpulkan para sahabat yang sudah tercerai-berai. Tapi, untuk mengumpulkan sahabat, Rasulullah harus bersuara keras. Itu artinya, beliau bisa terdengar oleh musuh dan nyawanya bisa dalam bahaya. Para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, mohon jangan bersuara." Tapi Rasulullah memilih untuk mengambil risiko demi umatnya. Beliau bersuara keras agar para sahabat tahu bahwa beliau masih hidup dan bisa berkumpul kembali. Mendengar suara Rasulullah, pasukan musyrik langsung menyerbu tempat itu dan memanah tanpa henti. Mereka ingin menghabisi segalanya, tapi para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah melindungi beliau dengan penuh pengorbanan, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Salah satu dari mereka adalah Tolhah bin Ubaidillah. Ketika salah satu musuh hendak melemparkan panah ke arah Rasulullah, Tolhah melihatnya dan segera melindungi Nabi dengan tangannya. Ia kehilangan 4 jarinya saat itu. Karena pengorbanannya itu, Rasulullah bersabda, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih hidup, lihatlah Tolhah." Tolhah juga termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah. Di tengah situasi genting itu, para sahabat berkata dengan penuh semangat, "Lehermu adalah leher kami, darahmu adalah darah kami, wahai Rasulullah." Mereka memperlihatkan keimanan dan pengorbanan yang luar biasa. Dan di antara mereka, ada seorang wanita tangguh, Nusaibah binti Ka'ab, ibu kita yang mulia. Rasulullah pernah berkata tentang dirinya, "Hari itu, di sebelah kananku ada dia, di sebelah kiriku malaikat Jibril. Kemanapun aku menoleh, aku melihat dia." Nusaibah berjuang habis-habisan untuk melindungi Rasulullah. Ia bertempur layaknya seorang prajurit yang gagah. Bahkan ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang sudah kelelahan dan tak mampu lagi mengayunkan pedangnya, beliau bersabda, "Kalau kamu tak mampu gunakan pedang itu, berikan pada Nusaibah." Begitu luar biasa keberanian dan pengorbanan para sahabat laki-laki maupun perempuan di perang Uhud.
Ketika kaum musyrik merasa tak bisa lagi berbuat lebih dan takut kembali kalah memalukan seperti di Perang Badar, mereka memilih untuk mundur dengan sikap sombong. Tapi di balik itu, mereka tahu mereka tidak menang mutlak. Sementara itu, Rasulullah sedang terluka. Beliau sangat lelah dan sudah tak kuat berjalan sendiri. Maka dua sahabatnya, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, menopang beliau menuju sebuah tempat perlindungan di Bukit Batu. Di sana, Rasulullah ingin beristirahat dan mengembalikan tenaganya. Tapi, setelah berjalan beberapa saat, tubuh beliau sudah benar-benar kehabisan tenaga. Dua baju zirah yang beliau kenakan pun terasa sangat berat. Melihat itu, Tolhah bin Ubaidillah segera berlutut dan berkata, "Silahkan naik ya Rasulullah, saya kuat." Lalu ia menggendong Rasulullah di punggungnya dan membawanya hingga sampai ke batu-batu perlindungan. Sementara itu, pasukan musyrik mulai mundur dari medan perang. Panglima mereka, Abu Sufyan, masih ingin memastikan apakah Rasulullah masih hidup atau tidak. Ia mendatangi area sekitar bukit lalu berteriak, "Apakah Muhammad masih hidup?" Rasulullah segera berkata kepada para sahabat, "Jangan jawab." Abu Sufyan mengulang pertanyaannya 3 kali, namun tak ada jawaban. Lalu ia bertanya, "Bagaimana dengan anak Abu Kufah?" Yang ia maksud adalah Abu Bakar. Rasulullah tetap melarang sahabat untuk menjawab. Abu Sufyan bertanya lagi, "Bagaimana dengan Umar anak Khattab?" Rasulullah masih tidak mengizinkan ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, Abu Sufyan mulai sombong beriak, "Kami telah membunuh mereka semua." Mendengar itu, Umar tidak tahan berdiri dan dengan suara lantang berkata, "Engkau berdusta wahai musuh Allah, demi Allah kami masih hidup." Abu Sufyan pun terkejut, "Jadi kalian bertiga masih hidup ya?" Umar menjawab, "Benar." Abu Sufyan lalu membanggakan dirinya, "Ini adalah pembalasan untuk Perang Badar. Kalian menang di Badar, sekarang kami menang di Uhud. Perang itu soal giliran." Tapi Umar menjawab tegas, "Tidak, kami dan kalian tidak sama. Orang-orang kami yang gugur berada di surga, sedangkan orang-orang kalian yang mati berada di neraka. Jadi tak ada persamaan antara kita wahai musuh Allah." Lalu musuh pun benar-benar meninggalkan medan perang. Perang Uhud pun berakhir. Kini saatnya bagi para pejuang Islam untuk beristirahat, mengobati luka-luka mereka dan menguburkan para syuhada. Bayangkanlah seolah kita ada di sana hari itu. Bayangkan perasaan kehilangan para sahabat yang gugur. Bayangkan beratnya perjuangan dan besar pengorbanan yang mereka berikan. Ada di antara mereka yang tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Rasanya begitu menyakitkan, tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Satu-satunya penghibur di saat seperti itu adalah keyakinan akan kehidupan abadi di akhirat. Tempat yang sesungguhnya di mana kalian akan dipertemukan kembali. Tak akan ada lagi perpisahan, tak ada lagi kesedihan dan luka. Kalau tidak karena iman kepada akhirat, kesedihan hari itu akan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Rasulullah saat itu sangat ingin tahu bagaimana keadaan Hamzah. Maka beliau mengutus seorang sahabat bernama Harith untuk mencarinya. Saat Harith menemukan jasad Hamzah, ia terpukul berat. Ia hanya bisa duduk dan menangis. Ia tidak sanggup menyampaikan apa yang dilihatnya. Karena Harith tak kunjung kembali, Rasulullah mengutus Ali. Saat Ali sampai dan melihat Hamzah, ia pun menangis. Tapi ia menguatkan hati kembali kepada Rasulullah dan memberitahu beliau. Ali sebenarnya tak ingin Rasulullah melihat keadaan Hamzah yang sangat memilukan. Tapi Rasulullah tetap ingin melihatnya langsung. Maka beliau berjalan menuju lokasi di mana Hamzah gugur. Ketika beliau sampai dan melihat tubuh Hamzah, beliau berkata penuh haru, "Wahai pamanku, wahai singa Allah dan Rasul-Nya, wahai Hamzah yang selalu berbuat kebaikan, wahai pelindung Rasulullah, semoga Allah merahmatimu. Kalau bukan karena Islam melarang bergabung berlebihan, aku pasti akan meninggalkan semua kebahagiaanku dan terus bersedih untukmu." Hamzah bukan hanya paman Rasulullah, ia juga saudara sepersusuan beliau. Dalam perang, Hamzah selalu tampil gagah. Ia menebar rasa takut di barisan musuh. Ia juga pernah membela Rasulullah dari hinaan Abu Jahal sebelum masuk Islam. Saat ia masuk Islam, Rasulullah sangat gembira.
kaum muslimin pun merasa lebih kuat dengan kehadirannya. Kini Hamzah telah syahid. Hati Rasulullah begitu sedih. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Beliau menangis lama di sisi jenazah Hamzah, dan saat itu dengan perasaan manusia biasa yang sangat terluka, beliau sempat berkata, "Aku akan balas dan akan lakukan yang sama pada 70 orang musyrik." Namun Allah segera menurunkan ayat sebagai peringatan, yaitu surah An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Setelah itu, liang kubur mulai digali. Jenazah para syuhada disolatkan. Rasulullah berkata, syuhada dikuburkan di tempat mereka gugur. Para sahabat yang masih hidup dan terluka mulai kembali ke Madinah. Mereka kini akan menghadapi jihad yang lebih besar, perjuangan melawan hawa nafsu, dan ujian kehidupan. Namun ujian belum usai. Setelah Perang Uhud, Rasulullah menjadi jauh lebih waspada. Beliau mulai memperkuat pertahanan Madinah dan lebih memperhatikan gerak-gerik suku-suku di sekitarnya, termasuk Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang kaya, kuat, dan memiliki benteng-benteng kokoh di dekat Madinah. Meskipun ada perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin, diam-diam Bani Nadir menjalin hubungan dengan kaum musyrik Quraisy dan para munafik di Madinah. Setelah Uhud, hubungan mereka dengan musuh-musuh Islam justru makin erat. Untuk menguji kesetiaan mereka, Rasulullah datang bersama beberapa sahabat ke wilayah Bani Nadir. Mereka disambut dengan wajah ramah, tapi di balik itu, para pemimpin Bani Nadir merencanakan pembunuhan. Mereka ingin menjatuhkan batu besar dari atap ke arah Rasulullah. Namun sebelum rencana itu dijalankan, malaikat Jibril segera turun dan memberitahu Rasulullah tentang niat jahat tersebut. Rasulullah pun segera bangkit dan pulang ke Madinah tanpa menunggu. Para sahabat yang bersamanya baru menyusul setelah sadar beliau tidak kembali. Peristiwa ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian damai, maka Rasulullah mengirimkan peringatan. Bani Nadir diberi waktu 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Awalnya mereka menerima dan mulai bersiap, tapi Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah, merasa kehilangan sekutu penting. Ia pun mengirim pesan rahasia kepada Bani Nadir. Tetaplah tinggal, dan bantuan akan datang dari pihaknya dan sekutu Arab lainnya. Mendengar janji itu, Bani Nadir berubah pikiran dan menantang Rasulullah. Mereka bersikeras bertahan di benteng mereka. Maka Rasulullah pun memutuskan untuk mengepung mereka. Pengepungan berlangsung beberapa hari. Bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tak kunjung datang. Sementara itu, 2 orang dari Bani Nadir mengingatkan kaumnya bahwa Muhammad adalah nabi yang dulu disebut-sebut oleh seorang ulama Yahudi bernama Ibnu Hibban. Tapi semua peringatan itu diabaikan. Akhirnya, setelah harapan benar-benar sirna, Bani Nadir menyerah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda mereka, kecuali senjata. Mereka pergi dengan unta-unta yang dipenuhi barang, namun sebelum meninggalkan wilayah mereka, mereka membakar rumah-rumah mereka sebagai tanda dendam dan penolakan. Kepergian Bani Nadir tidak mengakhiri masalah. Justru dari sini, para munafik semakin aktif menyebar fitnah dan berusaha memecah belah kaum muslimin. Dan tak lama lagi, fitnah yang jauh lebih besar akan mengguncang Madinah. Fitnah yang menyentuh langsung rumah tangga Rasulullah. Inilah awal dari fitnah besar yang dikenal sebagai Hadithul Qil atau fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sebuah ujian berat yang akan menguji hati seluruh kaum beriman.